Tongtong. Mau bye. Dulu dia menasihatiku untuk tidak mengorbankan karir demi Pei Sijue. Namun aku malah melontarkan kata-kata kasar. Maafkan aku. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti tidak akan sebodoh ini lagi. Tongtong. Tongtong. Apakah aku terlahir kembali? Kak Mantong, apa yang sedang kamu lamunkan? Bukankah kamu yang terus mengatakan kamu ingin mencoba barang-barang baru di sini? Kak Mantong, ini cappuccino favoritmu? Cobalah. Semua mimpi buruk dari kehidupan masa laluku dimulai dari secangkir kopi ini. Kak Mantong, kita akhirnya punya waktu untuk datang ke sini. Minumlah sedikit saja. Rasanya tidak akan enak kalau sudah dingin. Eyo, tidak perlu. Aku akan meminumnya sendiri. Wei Yue, apa kamu tahu kalau Pei Sijue berselingkuh? Bagaimana kamu tahu? Tidak. Maksudku adalah, dari siapa kamu mendengar omong kosong itu? Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Kak Pei adalah orang yang luar biasa. Dia masih mencintaimu seperti ini. Bagaimana mungkin kamu tidak mempercayainya? Begitukah mungkin saja? Ngomong-ngomong, Wei Yue ponselku. Sepertinya tertinggal di meja resepsionis. Bisa tolong ambilkan untukku? Oke. Baiklah. Di kehidupanku yang sebelumnya, Xian Wei Yue menggunakan secangkir kopi ini. Sudah berhenti mengonsumsi obat ini untuk menghancurkan hidupku sepenuhnya. Karena surga telah memberiku kesempatan hidup lagi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjalankan rencanamu. Kak Mantong, resepsionis bilang mereka tidak melihat ponselmu. Maaf, ponselku ada di sini. Maaf sudah membuatmu lari sia-sia. Tidak apa-apa selama kamu menemukannya. Kak Mantong, kopinya sudah dingin. Bagaimana kalau aku ambilkan cangkir lain? Tidak perlu. Tidak apa-apa. Ayo kita minum bersama. Aku akan berurusan denganmu sebentar lagi. Dan mengirimmu ke ranjang Presiden Jin yang mesum itu. Setelah kamu setengah mati karena dipermainkan, maka aku akan membiarkan Pei Siju masuk dan melihat keadaanmu yang menyedihkan. Mari kita lihat apakah dia masih menginginkanmu saat itu. Presiden Jin, Direktur Sagu Musik Kompan. Mantong, apa yang kau lakukan? Kak Sijue. Mantong. Lalu siapa yang ada di atas tempat tidur itu? The film was Wei Yue. translated and narrated by M Media. Xian Wei Yue. Balas dendam di kehidupan ini dimulai darimu. Kamu akan menanggung akibat dari perbuatanmu sendiri. Bangun, Xian Wei Yue. Ini? Apa yang terjadi di sini? Xian Wei Yue, kamu itu seorang selebritas. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Tidak, orangnya seharusnya ada di sini. Seharusnya jelas-jelas. Seharusnya siapa yang ada di sana? Aku... Cukup. Wei Yue telah disiksa sampai sejauh ini. Dan kamu masih memprovokasinya. Presiden Pei, saya tidak tahu dia. Dia adalah wanitamu. Wanitamu. Diam. Keluar. Kak Mantong mengajakku keluar untuk minum kopi. Tapi aku tiba-tiba pingsan.
dan tidak ingat apa-apa. Kak Mantong, aku memperlakukanmu seperti kakakku sendiri. Bagaimana bisa kamu membiusku? Mantap. Kamu benar-benar mengirim Weiyu ke ranjang binatang buas seperti itu. Kamu tahu betul bahwa Weiyu saat ini adalah selebritas paling berharga di perusahaan kita. Apa kamu mencoba menghancurkannya? Bagaimana mungkin di kehidupan? Sebelumnya aku bisa mencintai orang ini. Pei Si Jui, ayo kita putus. Apa katamu? Emosi macam apa yang sedang kamu tunjukkan? Kamu, Kak Pei, aku takut. perusahaan masih tidak bisa berfungsi tanpa Shen Weiyu. Soal Mantom, nanti bujuk saja dia dan semuanya akan baik-baik saja. Kak Pei, masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika para penggemar tahu, kalau begitu bagaimana mungkin aku masih punya tempat di dunia hiburan nanti? Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Kak Pei, kamu sangat baik padaku. Mantong, aku pasti akan membuatmu menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. The film was translated and Lama tidak narrated bertemu, by Ruby? M Media. Pada hari ini, di kehidupanku yang dulu, aku menerima lamaran pernikahan Pei Si Jui dan membawanya ke depan dinding ini. Memberitahunya bahwa aku adalah produser musik misterius papan atas. Ruby. Sejak hari itu, di bawah bujukan Pei Si Jui, aku benar-benar pensiun dari industri ini. Menggunakan semua koneksi dan sumber dayaku untuk mengubah selingkuhannya Shen Weiyu menjadi bintang super yang sangat populer. Hanya untuk dikhianati dan dibunuh oleh mereka berdua pada akhirnya. Terlahir kembali untuk kehidupan lain. Pei Si Jui yang sekarang hanya tahu bahwa aku adalah yatim piatu yang kaya. Tapi dia tidak tahu bahwa ini semua adalah sumber kepercayaan diriku yang terbesar. Daripada memenuhi keinginan orang lain, lebih baik memenuhi keinginan diri sendiri. Di kehidupan ini, Pei Si Jui, aku pasti tidak akan membiarkanmu berhasil lagi. Mobai aku kembali. Produksi album kehidupan baru. Aku bersedia bergabung. Apa yang kamu katakan? Ruby, apakah kamu berencana untuk kembali? Ya. Sampai jumpa di tempat biasa kita besok. Aku akan menunggumu. Jangan khawatir. Dokter bilang aku baik-baik saja. Aku sudah sampai di rumah. Mantap. Kenapa kamu ada di sini? Pei Si Jui, kalau otakmu tidak berfungsi pergilah ke dokter. Ini rumahku. Seharusnya aku yang mengatakan itu bukan. Tom, Weiyu terluka. Dia butuh seseorang untuk merawatnya saat ini. Dia akan tinggal di tempat kita untuk sementara waktu. Kamu tidak keberatan kan? Menjaganya. Kamu membawa seseorang ke rumah kita untuk menjaganya. Pei Si Jui, berapa kali harus aku katakan padamu? Kita sudah putus. Sekarang, bawa kekasih kecilmu itu dan keluar dari rumahku. Mantap. Sudah kubilang. Weiyu sangat penting bagi perusahaan. Hanya jika dia baik-baik saja, kita bisa baik-baik saja. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Weiyu, kamu tidak apa-apa. Pergi tuangkan Weiyu segelas air. Ingat untuk membuatnya hangat. Kak Pei, Apa kamu sudah gila? karena kamu tidak bisa mengerti apa yang aku katakan, maka aku akan membantumu sadar. Aku tadinya berencana membawamu pergi. Kompetisi menyanyi Ruby dibuka untuk memperluas wawasan. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku tidak akan membawamu. Ruby, Pei Si Jui, kamu benar-benar berhasil mendapatkan tiket masuk. Ini pasti sesuatu yang lain yang dia suruh kamu pergi. Dan menukarnya bukan. Kamu benar-benar sudah bekerja keras. Kamu. Aku memperingatkan kalian berdua.
Jika kalian tidak pergi, aku akan menelpon polisi dan menuntut kalian atas tuduhan menerobos masuk. Baiklah, kita pergi. Mantong, kamu akan membayar atas apa yang telah kamu lakukan hari ini. Kamu akan menanggung akibatnya. Kamu yang seharusnya menanggung akibatnya. Tong-tong, besok adalah kompetisi menyanyi. Dari album Kehidupan Baru. Ingat untuk memakai gelang kejayaan abadi. Aku sudah mengatur semuanya. Saat itu, The kamu film bisa was masuk langsung dengan gelang itu. translated and Oke. narrated by M Media. Gelang kejayaan abadi dipersembahkan oleh Asosiasi Musik Dunia. Dibuat khusus untukku. Hanya ada satu di seluruh dunia. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu ternoda lagi. Kompetisi menyanyi. Itu layak atas karya tangan Ruby. Kaliber ini berkelas dunia. Kak Pei, katakan padaku, akankah Master Ruby memilihku? Jaga bicaramu. Semua orang yang datang ke sini hari ini, semuanya adalah produser, penyanyi, dan investor paling terkenal di seluruh dunia. Aku dengar, penata musik terbaik dari Grammy, Xiong Mobai juga akan hadir. Jong Mobai, Ya, jika kita bisa menjalin koneksi dengan Xiong Mobai, kita pasti akan bisa melewati ujian Ruby. Saat itu, seluruh pasar musik Tiongkok sudah ada di tangan kita. Ingat, jaga emosimu. Kerendahan hati. Kamu harus rendah hati. The film was translated and narrated by M Media. Mantong. Bagaimana mungkin itu kamu? Ingin menjadi Ruby di kancah musik Tiongkok? Kamu tidak layak. Ini mustahil. Bagaimana mungkin Mantong adalah Ruby? Dia pasti berpura-pura, dia pasti memalsukannya. Mantong adalah Ruby. Mustahil. Kalau tidak, aku pasti sudah tahu. Apa yang sedang dia rencanakan sekarang? Mantong, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk ke sini? Semua orang yang datang ke sini hari ini, mereka semua adalah tokoh-tokoh berpengaruh yang memiliki status di lingkaran musik Jingbei. Orang sepertimu yang menyusup ke sini. Jika kamu tak sengaja menyinggung orang yang tak seharusnya, aku tidak akan bisa membantumu. Permisi semuanya. Dia bersama Pei Group. Kalian semua salah mengira dia sebagai orang lain. Apple, bukan Ruby. Lalu kenapa berpakaian seperti itu? Apakah Anda mencoba melucu? Mantap, ini bukan tempat untukmu. Keluar sekarang. Jangan membuat masalah untukku. Pei Sijue, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir kamu bisa mengatur urusanku? Mantong, biarku beritahu. Hari ini Wei Yue kemungkinan besar akan disukai oleh Ruby dan menjadi selebritas papan atas yang sangat populer. Jika ada yang salah dengan ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kalau begitu aku bisa katakan padamu sekarang, dia tidak akan terpilih. Mantong, apakah kamu masih marah? Karena Kak Pei memilihku, bukankah karena itu kamu mengatakannya? Kak Pei, keluarkan tiket masuknya dan tunjukkan padanya. Biarkan dia tahu bahwa kami tidak berbohong padanya. Lihat baik-baik apa ini. Tiket masuk VIP. Kamilah orang yang paling mungkin untuk bisa berbicara dengan Master Ruby. Seseorang sepertimu yang menyelinap masuk. Mungkin bahkan tidak akan bisa melihat Ruby sendiri ketika saatnya tiba. Benar, bukankah kamu punya tiket masuk? Bagaimana jika keamanan mengetahuinya? Aku tidak butuh tiket masuk. Mantong, berhentilah bersikap berani di konferensi hari ini. Kecuali Ruby, orang yang mengenakan gelang kejayaan abadi. Tidak ada yang butuh tiket masuk. Siapapun yang tidak memiliki tiket masuk akan dikawal keluar oleh keamanan. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa kamu memiliki gelang ini? Bukankah alasannya sudah cukup jelas? Mungkinkah kamu? Gelangmu ini palsu, tapi kelihatannya cukup realistis. Di mana kamu membelinya? Biar kulihat. Mantong, kamu benar-benar lancang. Sampai berani memalsukan simbol Ruby. Kembalikan padaku. Ya, aku baru saja akan menuju lokasi konferensi. Apa? Ada konflik di lokasi konferensi? Mungkinkah terjadi sesuatu pada Tong-tong? Mantong, The film aku was sarankan kamu translated and untuk tidak narrated memamerkan by M Media. barang palsu ini. Semua orang di tempat acara hari ini adalah pengagum Ruby. Menurutmu, jika mereka tahu kamu berani menyamar sebagai Ruby, kamu mungkin akan dipatahkan kakimu dan kemudian dibuang keluar. Aku akan membantumu menghancurkan gelang ini sekarang juga.
Xian Weiyue, beraninya kamu merusak gelangku. Ini hanya barang palsu. Berapa harga yang kamu bayar untuk itu? Aku akan membayarmu 2 kali lipat, oke? Ini satu-satunya di dunia. Gelang kejayaan abadi. Apakah kamu tahu apa simbolnya? Kejayaan abadi. Bukankah itu simbol ruby? Mungkinkah bahwa dia benar-benar ruby? Bagaimana mungkin? Ini hanya barang palsu. Mantong, sebaiknya kamu segera menjelaskan kepada semua orang bahwa kamu tidak sengaja menyamar sebagai Ruby. Keributan apa ini? Ini adalah pertemuan puncak kompetisi ruby. Presiden Chen penanggung jawab kompetisi menyanyi. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Ini adalah orang yang bertanggung jawab atas cabang ini. Presiden Chen, kita tidak akan terseret oleh Mantong kan? Presiden Chen, seseorang di sini sedang menyamar sebagai Ruby. Apa katamu? Seseorang benar-benar menyamar sebagai Ruby. Mereka sangat lancang. Orang terakhir yang menyamar sebagai Ruby sudah terkubur 6 kaki di bawah tanah. Menyamar. Aku adalah. Cepat minta maaf kepada semua orang. Apa kamu ingin membuat kita semua celaka? Permisi semuanya. Dia adalah mantan pacarku. Membuat semua orang menertawakanmu. Apa kamu pikir dengan melakukan ini? Aku akan membiarkannya lolos. Seseorang kemari, tangkap wanita yang menyamar sebagai Ruby ini. Dan usir dia. Lepaskan aku. Jika tidak kamu akan menyesalinya. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Sutradara Sean? Kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Dengan aku di sini hari ini, tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Mantap. Kamu si kekasih ini punya mulut yang cukup besar. Hanya pesuruh yang menyajikan teh dan menuangkan air. Mengenakan setelan jas tidak membuatmu menjadi orang yang lebih tinggi. Kak Pei, jangan merendahkan dirimu ke level orang kelas rendah seperti itu. Hati-hati jangan sampai mengotori tanganmu. Weiyo benar. Presiden Chen, ambil 2 orang ini dan usir mereka berdua. Beraninya kamu. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepada Sutradara Xiong seperti itu? Sutradara Xiong? Apakah Anda? The film was translated and Zhang Mobile. narrated by Tidak. Media. Ini tidak mungkin. Direktur John, bagaimana mungkin dia tahu? Sampah seperti Mantong. Siapa yang merusak ini? Sutradara Xiong? Itu adalah ketidaktahuanku. Sebuah kesalahpahaman. Semuanya hanyalah kesalahpahaman. Weiye tadi hanya melihat Mantong memakai gelang palsu untuk pamer. Aku tidak ingin dia ada di sini. Merusak reputasi Ruby. Aku tanya siapa yang merusaknya. Kenapa Xian Weiyue berani berbuat tapi tidak berani mengakui? Jadi kenapa kalau aku merusaknya? Ini hanya barang palsu. Jangan bilang kamu benar-benar berpikir kamu adalah Ruby. Direktur John, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Dia hanyalah penipu yang mencoba menaiki tangga sosial. Tepat sekali. Itu hanya gelang palsu. Direktur Sean, aku yang akan membayarnya. 5.000 cukup. 10.000 juga tidak masalah. Asalkan kau tidak mempermasalahkannya lagi. Berapapun tidak masalah. Tutup mulutmu. Asosiasi Musik Internasional yang membuatnya secara khusus. Kejayaan abadi untuk Ruby. Hanya ada satu di dunia ini. Dan kamu bilang, ini barang palsu. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Jika gelang ini asli, maka Mantong, bukankah dia benar-benar Ruby sendiri? Apakah Anda benar-benar Master Ruby? Saya benar-benar bodoh. Itu dia itu semua karena hasutannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan bicara omong kosong. Master Ruby, kami tidak melakukan apa-apa. Saya minta maaf saya salah. Anda adalah orang yang murah hati. Tolong jangan masukkan ini ke dalam hati. Semuanya diam. Xian Weiyue, bukankah tadi kamu bilang gelang ini palsu? Apakah kamu akan memberikan kompensasi padaku? Gelang ini senilai 60 juta dolar Amerika. Apakah kamu mampu membayarnya? Apa katamu 60 juta USD? Xian Weiyue, aku sarankan kamu membayar 60 juta dolar Amerika ini kepadaku sesegera mungkin. Jika tidak, aku akan menuntutmu atas kerusakan properti orang lain dengan sengaja. Dan kamu tinggal menunggu untuk masuk penjara. Kak Pei, apa yang harus kita lakukan? Mantap. Kau juga tahu itu semua hanya kesalahpahaman. Weiyu juga tidak bermaksud begitu. Demi hubungan kita di masa lalu. Mari kita lupakan saja. Hubungan. Pei Sijue.
Saat kamu bermain-main dengan Xian Weiyue, pernahkah kamu memikirkan hubungan kita saat aku dipukuli oleh penggemar hingga pingsan, dan kamu dengan dingin meninggalkanku tanpa peduli? Pernahkah kamu memikirkan hubungan kita? Sekarang, kamu ingin bicara soal hubungan denganku. Tidakkah menurutmu kamu itu konyol? Mantong aku. Kamu ingin aku melepaskanmu kan? Baiklah. Putuskan kontraknya segera, dan minta maaf padaku secara terbuka. Ya, Anda harus membuatnya meminta maaf dan memberi kompensasi kepada Master Ruby atas kerugiannya. Itu benar. Kami mendukung Anda. Anda harus memberitahunya. Bagaimana rasanya menyinggung Master Ruby? Dan apa konsekuensinya? Tidak boleh. Jika kita membatalkan kontraknya, maka bagaimana mungkin aku menjadi Nyonya Pei? Aset-aset Pei Group, bukankah itu tidak ada hubungannya denganku? Kamu ingin aku meminta maaf? Bermimpilah. Kak Pei, kamu tahu, Pei Group sekarang sepenuhnya bergantung padaku. Aku tidak bisa membatalkan kontraknya. Jika perusahaan memutus kontrak dengan Wei Yue, apa kau tahu seberapa besar kerugiannya? Lagi pula, Wei Yue adalah bintang wanita. Jika hal seperti ini tersebar, apa yang akan terjadi pada reputasinya? Berhenti mengomel Pei Sijue. Pilih putuskan kontrak dan minta maaf. Atau, bayar kompensasi 60 juta dolar Amerika segera. Mantap, apa kau pikir dengan mengandalkan Xiang Mobile dan reputasi kecil yang mengintimidasi di luar negeri, kau bisa bertindak semaumu di Jingbei? Biar ku beritahu, Pei Group milikku menguasai 60% saluran distribusi musik di dalam negeri. Ku dengar album baru Director Show baru saja dirilis belum lama ini. Dengan satu kata dariku, aku bisa membuat lagu-lagu barunya menghilang dari pasar domestik. Aku lihat, kamu hanya tahu cara menggunakan taktik tercela ini. Lalu kenapa? Apa kau benar-benar bersedia gegabah dan mengorbankan kepentingannya? Tonton, ku dengar kau dan Director Show adalah mitra terbaik. Apa kau ingin melihat album barunya ditarik dari peredaran? Ruby tidak perlu tunduk pada siapapun. Xiang Mobile, apa kau tidak mengerti apa yang ku katakan? Tanpa kerjasama dengan Pei Group milikku, seluruh perusahaanmu bisa kelaparan. Beritahu semua orang. Rencananya dimajukan. Kau hanya sedang bersandiwara. Xiang Mobile yang mana? Paling-paling kau hanya penata musik yang payah. Bagaimana kau bisa bersaing dengan seluruh Pei Group milikku? Akan kubiarkan kau melihat dengan matamu sendiri sekarang. Semua albummu ditarik dari peredaran. Mobile. Percayalah padaku. Percayalah, beritahu semua perusahaan distribusi segera. Dan tarik semua album baru Xiang Mobile dari peredaran. Apel. Apa katamu? Pemutusan kontrak. Bicara yang jelas. Sesuatu telah terjadi, Pak Pei. Platform musik tempat kita bekerja sama. Lebih dari setengahnya serentak minta putus kontrak. Semua orang sudah berlarian dalam kepanikan. Xiang Mobile, apa yang kau lakukan? Aku sudah memutuskan untuk kembali ke pasar domestik. Bagaimana mungkin aku tidak bersiap sepenuhnya? Bagaimana kau melakukannya? Kamu tidak pantas tahu. Kau. The film Kamu was penuh dengan kejutan. translated and Aku bahkan tidak tahu narrated by tentang hal Media. sebesar ini. Aku sekadar meminjam bunga untuk persembahan Buddha. David memintaku untuk memberitahumu bahwa dia selalu berharap kamu akan kembali. David. Saat aku di luar negeri, David banyak membantuku. Aku tidak menyangka setelah kembali ke negara ini, dia masih begitu peduli padaku, teman baiknya. Sepertinya di kehidupan ini, dia akan tetap menjadi pendukung terbesarku. Untuk proyek ini, David juga sangat tertarik. Dia memintaku untuk memberitahumu. Semoga kamu selalu menjadi dirimu sendiri. Jika kamu menemui masalah, dia akan menyelesaikannya. Termasuk mereka berdua. David selalu menjadi teman yang paling kurindukan saat di luar negeri. Jadi Tongtong, bagaimana kamu ingin menangani dua orang ini? Pei Sijue, sepertinya trik kecilmu tidak selalu efektif. Pilih, kamu putuskan kontrak dengan Xian Weiyue dan minta maaf padaku secara terbuka. Atau, bayar kompensasi 60 juta dolar Amerika segera. Wei Yue, Kak Pei, aku tidak bisa meninggalkan Pei Group. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Xian Weiyu adalah angsa emas, satu-satunya di Pei Corporation. Kali ini, kerugiannya sudah cukup besar. Jika kita memutus kontrak dengannya juga, perusahaan pasti akan menghadapi kekacauan besar. Itu justru akan menjadi bumerang. Mantap, beri aku setengah hari. 60 juta. Aku akan mencoba mengumpulkannya untukmu. Setengah hari saja cukup. 60 juta baru saja menjadi 70 juta. Apa katamu? 70 juta USD. Kenapa kamu tidak merampok orang saja? Bayar kompensasi atau putuskan kontrak dengan Xian Weiyue, Pei Sijue, putuskan sendiri. Balas dendamku di kehidupan ini baru saja dimulai.
Baiklah, 70 juta kalau begitu. Aku akan mentransfernya ke kartumu malam ini. Apa yang kalian lakukan? Tontong itu baik hati. Tapi aku sedikit picik. Aku hanya ingin menagih bunga di muka. Kau berani. Moba, beritahu mereka jangan memukul terlalu keras. Beri mereka pelajaran The kecil. film was translated Jangan khawatir. and Mereka narrated tahu by M. apa yang Media. mereka lakukan. Semua penyanyi papan atas di Tiongkok ada di sini. Bahkan diva yang sudah bertahun-tahun mengasingkan diri telah kembali demi kamu. Lihatlah nanti untuk melihat apakah ada kandidat yang cocok. Kamu tahu aku. Aku tak mau puas dengan yang kurang lebih baik, tidak punya. Tentu saja, proyek ini hampir menghabiskan semua yang kita miliki. Semuanya harus sempurna. Mantong sudah berubah. Bukankah itu hanya merusak salah satu gelangnya? Bagaimana bisa dia memperlakukan kita seperti ini? Kak Pei, apa yang harus kita lakukan? Album kehidupan baru ini. Aku pasti tidak akan ambil bagian di dalamnya. Apa yang baru saja kau katakan judul albumnya? Kehidupan baru. Ya, apa masalahnya dengan itu? Hak cipta untuk kehidupan baru. Bukankah ada di tangan kita? Mantong Xiong Mobai. Kalian sudah tamat. Tongtong silakan duduk. The film was Jangan katakan translated apapun yang and tidak perlu. narrated by Apa M. yang kamu Media. inginkan? Tongtong. Kau seharusnya sudah tahu. Dalam 3 hari, Weiyu akan mengadakan acara peluncuran album barunya. Ketidakmaluan kalian berdua benar-benar di luar imajinasiku. Sampai-sampai kalian melakukan plagiarisme. Kau sendiri yang mengatakan padaku secara pribadi bahwa album kehidupan baru adalah hadiah untuk Weiyu. Bagaimana itu bisa dianggap plagiarisme? Saat itu, bahwa aku akan memberikan album ini kepada Shin Wei Yu untuk dinyanyikan. Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa hak atas nama pencipta sudah termasuk dalam paketnya. Sudah saatnya ini dikembalikan kepada pemilik yang sah. Aku datang ke sini hari ini, khusus untuk mendiskusikan ini denganmu. Apa maksudmu? Tongtong, album kehidupan baru. Bagaimanapun juga adalah hasil kerja kerasmu. Bagi kami untuk mengambilnya begitu saja, Weiyu dan aku sama-sama merasa bersalah. Bagaimana kalau begini, album ini akan diumumkan sebagai upaya bersama antara kau dan Weiyu. Distribusi dan produksinya akan ditangani oleh P Group kami. Bagaimana menurutmu? Di kehidupan masa laluku kau melakukan hal yang sama. Menggunakan sumber daya dan koneksiku untuk membantumu mencapai puncak karirmu. Lalu kau berbalik dan menghancurkanku. Tongtong, apa kau setuju? Apa yang sedang kau lakukan? Pei Si Jue, kau sudah pakai karyaku masih belum cukup. Kau masih ingin menggunakan sumber daya dan koneksiku untuk mempromosikan Shin Wei Yu. Rencanamu, seperti dugaan semuanya direncanakan matang. Sayang sekali aku katakan, padamu itu mustahil. Karena sudah begini. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Acara peluncuran. Wei Yu, Wei Yu, Wei Yu, Wei Yu, Wei Yu. Aku yakin semua orang sudah mendengar bahwa acara peluncuran hari ini adalah untuk mengumumkan kepada semua orang album baru yang aku ciptakan secara pribadi. Kehidupan baru. Kehidupan baru. Nama itu terdengar sangat familiar. Aku baru ingat, album baru pertama yang diproduksi setelah Ruby kembali. Bukankah itu disebut kehidupan baru? Mungkinkah album baru Wei Yu kali ini adalah kolaborasi dengan Ruby? Ya Tuhan, Wei Yu kita sangat luar biasa. Bisa berkolaborasi dengan Ruby dalam album baru. Tapi aku hanya bisa memberitahu semua orang bahwa album ini diciptakan sepenuhnya oleh diriku sendiri. Namun baru-baru ini, memang ada seseorang yang mencoba menjiplak karyaku. Apa? Apakah maksud Wei Yu bahwa Ruby menjiplak karyanya? Aku tidak ingin menyebutkan nama, tapi ada beberapa orang yang mengandalkan ketenaran untuk menindas pendatang baru. Aku tetap berharap untuk mendapatkan keadilan. Ruby sangat jahat. Ya, benar-benar menindas pendatang baru. Ruby keluar dari industri hiburan. Keluar dari industri hiburan. Semuanya mohon jangan gelisah. Aku, orang yang seharusnya keluar dari industri hiburan, adalah kau.
Mantong. Aku takut kau tidak akan datang. Aku ingin berada di sini untuk melihatmu hancur dengan mataku sendiri. Kak Mantong, kita sudah lama bersaudara. Aku tidak ingin memaksamu ke ambang kehancuran. Sebaiknya kau segera mengaku bahwa kau menjiplakku. Xian Wei Yue, kau terus mengatakan aku menjiplakmu. Apa kau punya bukti? Buktinya ada di sini. Semua orang bisa melihat. Pei Group telah mendaftarkan hak ciptanya untuk album Kehidupan Baru. Semuanya tertulis hitam di atas putih. Pendaftaran hak ciptanya sangat jelas. Ruby, apakah punya hal lain untuk dikatakan? Ya Tuhan. Ruby benar-benar. Apakah dia menjiplak musik Shen Wei Yu? Dilihat dari sudut pandang ini, mungkin album-album yang dibuat Ruby di masa lalu juga hasil jiplakan The film dari was penyanyi kecil yang translated tidak dikenal. and narrated Dia by benar-benar M kanker Media. bagi semua orang bisa mendengarkan ini. Di dalam demo ini, ini jelas suaraku. Ini pasti akan membuktikan ketidakbersalahanku. Tong-tong, album Kehidupan Baru pada akhirnya adalah hasil kerja kerasmu. Untuk sekadar mengakuinya sebagai milikmu seperti ini, kami pun tidak tega melihatnya. Bagaimana kalau begini? Kita akan umumkan kepada publik bahwa album ini dibuat oleh Mo dan Wei Yue bersama-sama. Produksi dan distribusi selanjutnya, Pei Group kami juga bisa ikut serta. Tong-tong, bagaimana menurutmu? Mantap. Kamu benar-benar merekam ini. Mustahil. USB ini jelas berisi demoku. Bagaimana bisa berubah menjadi rekaman? Tong-tong, silakan duduk. Hentikan omong kosong itu. Apa yang kau inginkan? Kamu seharusnya sudah tahu. Dalam 3 hari, Wei Yue akan mengadakan acara peluncuran album barunya. Xian Wei Yue. Mari kita lihat bagaimana kau bisa mengelak dari ini. Bagaimana? Pei Sijue mengakuinya sendiri. Kalian berdualah yang bersekongkol untuk menjiplak karyaku. Xian Wei Yue, apa lagi yang mau kamu katakan sekarang? Tak disangka. Ternyata benar Shen Wei Yu yang menjiplak Mantong. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Ini tidak mungkin benarkan. Tong-tong, bagaimana bisa kamu menggunakan taktik sehina itu? Aku yang tercela. Kau dan Xian Wei Yu bersekongkol untuk mencuri karyaku itu mulia. Mantong, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Bukankah kau yang mengajukan taruhan ini? Ini hanya taruhan itu saja. Kamu tidak bisa The membuat film orang was makan mikrofon. translated Tepat and sekali. narrated by Mengapa M kamu Media. begitu agresif? Jangan pernah berpikir untuk menindas Wei Yu. Saudari-saudari, ayo pergi. Lindungi Wei Yu. Berhenti. Ada pengawasan di mana-mana di sini. Mari kita lihat siapa yang berani bertindak sekarang. Aku akan segera menelepon polisi. Ngomong-ngomong Pei Sijue, semua yang terjadi di sini tadi, aku sudah meminta Cho Chen untuk menyiarkannya secara langsung ke platform. Yang berarti, semua orang tahu bahwa kau dan Xian Wei Yue adalah pencuri yang mencuri karyaku. Apa katamu? Apel, pemutusan kontrak. Jieshan, dengarkan aku. Halo. Halo C.E. Oli. Tidak. Kami tidak bisa memutus kontrak. Si Oli. Aku. Pei Siju, apa yang sedang kau lakukan? Ini semua salahmu.
Kamu bersikeras menantang Mantong. Dan itulah sebabnya P Group sekarang tercemar oleh aib plagiarisme. Sekarang, setiap grup ingin memutus kontrak mereka dengan kita. Kamu benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Yang kamu bisa hanyalah membuat masalah. Bagaimana ini semua bisa menjadi kesalahanku? Jika bukan salahmu lalu salah siapa? Mengapa kau punya hak untuk menyalahkanku? Selamat kembali dengan kemenangan Nona Muda. Kita akhirnya menyelesaikan masalah besar kali ini. Tidak. Pei Sijue dan Xian Weiyue. Tidak semudah itu untuk dihadapi. Mantong si jalang itu, dia membenci kita. Dan menargetkan kita di setiap kesempatan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ruby memiliki kendali mutlak di industri ini. Jika dia benar-benar ingin memblacklist kita. Bukankah kita hanya bisa duduk dan menunggu nasib? Dia pikir tidak ada yang bisa menanganinya. Apa kamu tahu bagaimana Ruby bisa sukses dalam semalam? Dan menjadi produser papan atas di industri musik? Itu karena di awal karirnya, dia bertemu investor paling kuat. Ketua Nova Investment Corporation David. Jadi rumor itu ternyata benar. Namun, bagaimana caranya kita menghubungi David? Aku tidak kenal David, tapi aku kenal Presiden Wan dari perusahaan Haidiao. Yang cukup dekat dengan David. Xie Wang. Apa itu Tuan Wang yang terkenal mata keranjang itu? Lalu bagaimana mungkin dia bisa membantu kita? Pei Siju, kenapa kau menatapku seperti itu? Kau bajingan. Kau tidak berencana mengirimku padanya, kan? Weiyoi, ini semua demi masa depan kita. Selama kamu bisa menangani David, Mantong bukan apa-apa. Aku akan membawanya ke sini. Terserah padamu untuk menanganinya. Pei Siju, kau benar-benar sampah. Shen Weiyue, mari kita selesaikan dengan cara ini. Besok malam pukul 8 saya kirim mobil menjemput Anda. Pei Siju, apakah kau masih manusia? Kau tidak bisa melakukan ini. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak menyangka Pei Sijue akan begitu kooperatif. Presiden Wan Direktur Perusahaan Musik Haidiao. Mengirimiku. Gadis yang begitu cantik. Xie Wang mengenai bantuan yang kami minta darimu. Beritahu Pei Sijue. Tidak masalah. Mantong semua kerugian yang kuderita hari ini. Di masa depan, pasti akan membalasnya kepadamu 100 bahkan 1000 kali lipat. Sopir Krie Sekavi. Baiklah. Sopir, ini bukan tempat yang tepat, bukan? Begitu kau berada di mobilku? Tujuannya tentu saja. Itu keputusanku. Xian Weiyue. Xin Weiyue, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan, Mantong? Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin Pei Siju mengirimku untuk dihancurkan oleh pria bermargawang itu? Ini semua karena kau. Aku sudah hancur. Jangan berpikir kau juga akan bisa hidup. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa tidak ada sinyal? Tong-tong, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini semua salahku. Seharusnya aku datang menjemputmu sendiri. Jika tidak, ini tidak akan terjadi. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Mantong. Mantong. Apa kau pikir kau bisa melarikan diri? Pei Siju sudah menemukan cara untuk menghadapi kalian semua. Apa yang Pei Siju coba lakukan sekarang? Aku tidak akan memberitahumu. Mengapa selama kau berdiri di sana tanpa melakukan apapun, ada banyak orang yang bersedia memanjakanmu dan mencintaimu. Memangnya apa yang bisa kau andalkan?
Apa sebenarnya yang kau andalkan? Karena aku tidak pernah mengandalkan menginjak orang lain untuk naik ke atas. Xian Weiyue, aku pernah menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Tapi bagaimana kau memperlakukanku? Kakak yang baik, jika kau benar-benar baik padaku, seharusnya kau sudah memberitahuku sejak lama bahwa kau adalah Ruby dan menggunakan semua sumber dayamu untuk mendukungku. Kau hanya memiliki perasaan palsu padaku selama ini. Kau Tidak ada gunanya berdebat dengan orang gila seperti ini. Ayo pergi. Biarkan polisi yang menanganinya. Mantong, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Mobile. Mobile, apa kau baik-baik saja? Bagaimana keadaanmu? Jangan banyak bergerak. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kak Pei, tolong selamatkan aku. Aku sudah menduganya. Selama aku mengirim pesan padamu, kau pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Cukup omong kosong apa yang kamu lakukan. Aku tadi hanya bertindak impulsif. Tolong selamatkan aku, Kak Pei. Mantong ingin menelpon polisi untuk menangkapku. Kita tidak bisa membiarkan Manton melapor ke polisi. Untuk mendekati David, kita harus mengandalkan Shen Weiyue. Bagaimana jika dia masuk penjara? Semua yang kulakukan akan sia-sia. Mantong, jangan memancing kemarahanku. Aku akan diberi hati minta jantung. Pei Sijue, Xian Weiyue. Dia menculikku lebih dulu. Dan kemudian, dia menggunakan pisau untuk melukaiku. Dan kau masih berani membelanya. Menyakiti seseorang. Xian Weiyue hanya dibutakan oleh keserakahan sesaat. Tidak bisakah kamu memaafkannya sekali ini saja? Kalau begitu kau bisa mengatakannya pada polisi. Pei Sijue, kau benar-benar telah membuka mataku. Xian Weiyue menggunakan pisau untuk melukai seseorang. Itu melanggar hukum. Dan kau masih berani melindunginya. Mantong, biarku beritahu. Kamu sudah membuatku bangkrut. Jangan pikir kamu akan lolos dengan mudah. Aku pikir kalian sudah kehilangan akal. Bahkan jika aku tidak bisa menelpon polisi hari ini, aku benar-benar tidak akan membiarkannya lolos. Kak Pei, aku tidak bisa masuk penjara. Selamatkan aku. Hentikan mereka. Pei Sijue, apa yang sedang kamu coba lakukan? Apa kamu pikir aku akan datang ke sini tanpa persiapan? Naif sekali. Mantap. Tanda tangani perjanjian lisensi ini. Dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Berikan proyek kehidupan baru kepadaku. Jika tidak ada yang akan keluar dari sini tanpa cedera. Dalam mimpimu. Kalau sudah tidak tahu diri, jangan salahkan aku. Beri jalang ini pelajaran yang setimpal. Pei Sijue, kamu binatang. Jangan sentuh dia. Jika pada Kak Titi menyanyi saat itu, kamu memilih Shen Weiyue sebagai penyanyi utama. Jika kamu setuju untuk berkolaborasi dengan Kyo di kehidupan baru, atau jika jalang ini tetap berada di sisiku dan bersikap baik, semua ini tidak akan terjadi. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dia. Pei Sijue, baru sekarang aku melihat dengan jelas betapa tidak tahu malunya kau. Itu semua dipaksa olehmu. Lakukan. Gadis, jangan melawan. Kami berjanji akan bersikap lembut. Berhenti memukulnya. Mobile. Mobile. Berhenti, jangan memukulnya lagi. Lanjutkan. Mantap. Apakah kamu bersedia menandatangani otorisasi sekarang? Jika kamu mengulur waktu lebih lama lagi, komposer hebatmu itu akan cacat. Pei Sijue, kamu punya nyali juga. Aku akan menandatanganinya. Jika kamu patuh sejak awal, sutradara Sean, kamu tidak perlu menerima begitu banyak pukulan dengan sia-sia. Tulis itu. Bisa kita pergi sekarang. Aku berniat membiarkanmu pergi setelah otorisasi ditandatangani. Apa maksudmu? Maksudku, aku sudah berubah pikiran. Aku ingin komposer hebatmu berlutut dan memohon padaku untuk membiarkanmu pergi.
Apa yang kamu katakan? Pei Sijue, kamu tidak tahu malu. The film was translated Pei Sijue, and narrated apakah by benar M selama Media. aku berlutut? Kamu akan membiarkan aku dan Tong Tong pergi. Mobile, Ya, berlututnya komposer kelas dunia yang menggemparkan bumi. Sebagai ganti kalian berdua lolos dengan nyawa kalian. Kalau dipikir-pikir itu kesepakatan yang cukup bagus bukan? Baiklah. Aku akan berlutut. jangan mobile. Apakah aku tidak salah dengar? Komposer kelas dunia. Jong Mobile bilang dia akan berlutut. Berita yang sangat menggemparkan. Sayang sekali jika tidak direkam. Xin Wei Yu, kamu benar-benar mencari mati. Tong Tong. Aku baik-baik saja. Selama aku bisa memastikan keselamatanmu, aku akan melakukan apa saja. Lanjutkan. Siapa yang berani menyentuh Kak Tongku? Mobile, Kak Tom. Kita terlambat. Berani-beraninya menyakiti Kak Tom kita seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu melihat matahari esok hari. Kak Pei, apa yang harus kita lakukan? Apakah kalian semua pengawal yang disewa oleh Kak Tom? Biar ku beritahu. Aku adalah salah satu tokoh papan atas di Jingbei. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Terlalu banyak bicara. Saudara-saudara serang. Kau apa yang sedang kau lakukan? Jika kau berani memukulku, Kak Pei pasti tidak akan membiarkanmu lolos nanti. Kak Pei-mu sendiri sepertinya tidak dalam kondisi baik. The film was translated and narrated by M Jadi Media. kamu orang yang ingin mempermalukan sutradara Jong. Tidak, aku salah. Aku minta maaf. Tolong lepaskan aku. Kak Pei, tolong selamatkan. Bahkan dia tidak bisa menyelamatkanku. Mobile. Mobile. Kamu beruntung hari ini. Aku biarkan kamu hidup dulu. Mobile. Mobile. Jangan menakutiku. Mobile, bangunlah. Kak Tong, sutradara Jong kehilangan terlalu banyak darah. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau begitu cepat bawa dia ke rumah sakit. Baiklah. Mobile, kamu pasti baik-baik saja. Perawatan darurat. Mobile. Kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Apakah sakit? Apakah ada bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Aku akan memanggil dokter sekarang. Tong Tong. Aku hanya ingin tinggal di sini dengan tenang bersamamu. Song Mobile, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu harus bersikap tegas dalam segala hal. Apakah kamu tidak peduli dengan nyawamu sendiri? Bisa melindungimu. Aku sangat bahagia. Terima kasih Mobile. Tapi kamu harus berjanji padaku. Lain kali, kamu tidak akan senekat itu lagi dengan nyawamu. Kali ini ada Anin. Mereka datang tepat waktu. Jika lain kali mereka tidak bisa datang tepat waktu. Aku berjanji padamu. Oke.
Saatnya infus pasien diganti. Anda pasti anggota keluarga pasien. Ingat, luka pasien tidak boleh basah. Pastikan juga dia mendapatkan banyak istirahat. Jika Anda butuh sesuatu, langsung saja panggil kami. Oke, terima kasih suster. Aku sudah mencatat semuanya. Benar. Apakah ada hal lain yang harus aku perhatikan? Bisakah kamu memberitahuku lebih banyak? Aku takut aku tidak bisa merawatnya dengan baik. Sebenarnya tidak ada lagi. Luka pasien sudah sembuh dengan cukup baik. Tidak perlu terlalu khawatir. Anda sudah menjaganya sepanjang malam. Anda pasti lelah juga. Sebaiknya Anda juga beristirahat. Hubungan pasangan muda ini benar-benar sangat manis. Kita tidak. Mobile. Ada apa? Apakah lukamu sakit lagi? Tidak apa-apa. Tidak perlu gugup. Hanya saja lukanya tiba-tiba sedikit menegang. Tapi wajahmu terlihat pucat. Sebaiknya aku memanggil dokter. The film Tidak was perlu memanggil dokter. translated and Tonton. narrated Bisakah by kamu M. keluar Media. sebentar? Ada apa? Apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Aku ingin mandi. Tidak mungkin. Suster tadi bilang, lukamu tidak boleh basah. Hanya saja. Merasa lengket seperti ini terlalu tidak nyaman. Kalau begitu pakai handuk basah untuk mengelapnya. Oke. Kamu bisa mengelapnya sendiri. Oke. Lihat lukamu sakit lagi kan? Atau biarkan aku membantumu mengelapnya. Baiklah, kalau begitu. Xiao San Ye, Kak Tom, kami baru saja mengetahui bahwa David akan berkolaborasi dengan P Group dan mereka akan menandatangani kontrak investasi. apa? David. Bagaimana mungkin David dan yang lainnya bekerja sama dengan Pei Sijue? Kalian bertiga. Terus bantu aku mengawasi pergerakan Pei Sijue dan orang-orangnya. Beritahu aku segera jika ada kabar. Dimengerti Kak Tom. Apa yang terjadi? Xiao Sheng Ye bilang, David dan yang lainnya akan menandatangani kontrak investasi dengan P Group. Bagaimana David bisa melakukan ini? David pasti punya pertimbangannya sendiri. Tidak apa aku percaya pada penilaiannya. Jangan terlalu dipikirkan. Fokuslah pada pemulihanmu. Kak P, tunggu aku. Apakah kau masih marah padaku? Keluar menjauhlah dariku. Kamu saat ini dikelilingi oleh skandal. Apa kamu tahu berapa banyak kerugian yang dibawa ini ke perusahaan? Sejak acara peluncuran berakhir, harga saham perusahaan anjlok. Dan arus kas kita semua terikat. Xian Weiyo, jika kita tidak bisa menemukan investasi, kita berdua tamat. Itu tidak akan terjadi, Kak P. Bukankah Presiden Wang bilang bahwa mengenai David, dia sudah menanganinya. David pasti akan setuju dengan kolaborasi bersama Pei Group. Kau harus percaya padaku. Aku akan menelepon Presiden Wang sekarang. Sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, aku akan memutus kontrakmu sekarang juga. Halo Presiden Wang. Bukankah Anda bilang bahwa Anda sudah menghubungi David? Bagaimana hasilnya? Sayang kamu terburu-buru sekali. Aku pasti akan menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu. David sudah tersedia sekarang. Bersiaplah. Kamu bisa meminta Pei Sijue untuk meneleponnya. Benarkah? Bos, persiapanmu untuk kembali ke Tiongkok pada dasarnya sudah selesai. Masih ada beberapa serah terima proyek yang perlu ditangani. Berapa lama itu akan memakan waktu? Sekitar 1 minggu. Ngomong-ngomong, aku menyuruhmu menyelidiki
Tentang apa yang terjadi setelah Ruby kembali ke Tiongkok. Apakah kamu sudah mengetahuinya dengan jelas? Berkas Ruby telah diatur ke tingkat keamanan tertinggi. Aku hanya menemukan bahwa setelah dia kembali ke negara ini, ada seseorang di sisinya. Seorang pria bernama Pei Jue. Keduanya sangat saling mencintai. Nona Ruby juga melepaskan karirnya sendiri. Karena dia, seorang wanita yang memang menghargai hubungan. Setelah tiba di Tiongkok, kamu harus menunjukkan rasa hormat kepada semua orang di sekitar Ruby. Jangan khawatir, bos. Hanya saja aku belum pernah melihat seperti apa rupa Nona Ruby. Aku yakin dia pasti wanita yang cantik. Tentu saja, kecantikan adalah hal yang paling tidak penting. Hal yang paling tidak menonjol darinya. Ngomong-ngomong, bos, mengenai kepulanganmu ke negara ini, apakah kita harus memberitahu Nona Ruby sebelumnya? Tidak perlu, aku ingin memberinya kejutan. Dimengerti. Halo Tuan David. Saya direkomendasikan oleh Presiden Wan dari Musik Haidiao. Saya ingin menjalin kemitraan dengan Anda. Perusahaan kami di industri musik Tiongkok memiliki kemampuan yang sangat kuat. Anda, maaf aku menolak. Tuan David, apakah Anda tidak puas dengan P Group kami dalam hal apapun? Tunggu, P Group. Siapa namamu? Nama saya Pei Jue. Oke. Aku setuju dengan kemitraan dengan grupmu. Benarkah? Kamu setuju? Dalam seminggu, aku akan ke Tiongkok untuk konferensi promosi investasi. Pada saat itu aku akan menginvestasikan $1 miliar untuk secara resmi mengumumkan kemitraan kita dengan P Group. Terima kasih banyak. Tuan David, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu harus berterima kasih pada fakta bahwa kamu memiliki pacar yang luar biasa. Bagaimana hasilnya? Apa kata David? Kita berhasil. Tuan David setuju. Dan ini adalah investasi sebesar $1 miliar. Apa? Benarkah itu hebat? Wei Yoi, aku tidak pernah tahu kau punya koneksi seperti itu. Tuan David bilang, dia setuju hanya karena dirimu. Apakah karena dia mengampuniku? Begitu ya? Aku pernah merilis single di luar negeri sebelumnya. David pasti penggemarku. Kak P, lihatlah. Lihat aku orang yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi begitu rupanya. Wei Yoi, kau benar-benar luar biasa. Jika aku tahu David adalah penggemarku, mengapa aku harus bersusah payah untuk mendapatkan kontak informasinya? Kau bahkan menyuruhku pergi menghibur pria bermarga wang itu. Wei Yoi, ini semua salahku. Karena membiarkanmu menanggung keluhan seperti itu. Lalu, untuk menebus hatiku yang terluka, maukah kau mengajakku belanja? Tentu saja tidak masalah. Namun, modal cair P Group sekarang hanya tinggal 2 juta. Aku tidak peduli. Aku ingin membelinya. Para pembenci itu sudah lama menuduhku memakai barang palsu. Kali ini aku harus menampar wajah mereka dengan keras. Lagi pula, investasi David bukankah akan segera tiba? Paling buruk saat waktunya tiba, aku akan memberinya foto bertanda tangan dan memintanya menambah 100 juta lagi. Ini adalah konferensi investasi yang diselenggarakan oleh investor internasional ternama untukku. Mantong, setelah hari ini, aku akan menjadi rubinya Tiongkok. Aku akan menginjakmu di bawah kakiku dan memastikan kau tidak akan pernah bangkit seumur hidupmu. Kak Pei, ada apa? Mengapa Tuan David belum tiba? Konferensi investasi akan segera dimulai. Bukankah sudah kubilang, apa yang membuatmu begitu cemas? David adalah penggemarku. Dia pasti tidak akan terlambat. Mengapa kau tidak menelponnya lagi dan bertanya? Tuan David, mengapa Anda belum tiba? Kami semua menunggumu. Baru saja turun dari pesawat dalam perjalanan ke lokasi. Aku katakan untuk konferensi investasi ini. Aku meminta semua pengusaha terkenal di Jingbei untuk hadir. Apakah kamu sudah mengaturnya? Tentu saja, tenang saja. Skala acara ini belum pernah terjadi sebelumnya. The film was translated Itu bagus. and narrated by Aku ingin M-Media. semua orang di Jingbei tahu bahwa aku akan berinvestasi di P Group. Itu sangat dihargai. Ngomong-ngomong, aku ingat kau adalah penggemar pacarku. Aku memintanya menyiapkan foto bertanda tangan khusus. Sebentar lagi saya akan mengirimkannya untuk Anda. Apa katamu? Penggemar, foto yang ditanda tangani. Ada apa-apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jadi begitu keadaannya di Tiongkok akhir-akhir ini. Saat merujuk pada hubungan antar teman. Sepertinya aku sudah pergi terlalu lama. Ya, aku memang penggemarnya. Aku akan menunggumu memberi foto yang ditanda tangani.
Oke, sampai jumpa sebentar lagi. Wei Yue, aku benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Tanpamu, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Aku tidak pernah menyangka kamu akan jadi keberuntungan kecil bagi playgroup-ku. Kak Pei sudah kubilang. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Ayo pergi. Ayo kita pergi ke pintu masuk bersama-sama untuk menyambut David. Konferensi promosi investasi. JLP. Aku dengar Tuan David akan memberimu investasi tambahan sebesar $1 miliar. Sepertinya Pei Group akan segera mencapai puncak dunia bisnis Jingbei. Memang Nona Shen benar-benar bintang keberuntungan. Aku dengar investasi David setengahnya demi Nona Shen. Ya, Tuan David sendiri yang mengatakannya. Dia adalah penggemar Wei Yue. Dia baru kembali dari luar negeri kali ini. Dia hanya ingin bertemu Wei Yue sekali saja. Siapa yang bilang penggemarku ada di seluruh dunia? Ya, Nona Shen memang bintang besar. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Apakah kesehatanmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja untuk acara sepenting ini. Tentu saja aku harus menemanimu. Mantong. Beraninya kau datang ke tempat seperti ini. Keamanan usir dia untukku. Xian Wei Yue. Apakah ada yang salah denganmu? Penyelenggara konferensi investasi inilah yang mengundangku. Atas dasar apa kamu mengusirku? Atas dasar apa? Hanya karena penyelenggara konferensi ini adalah penggemarku. Mantong, biar ku The film beritahu. was translated adalah bintang di and konferensi narrated ini. by M Media. Siapapun yang kuinginkan pergi harus pergi. Maksudmu David adalah penggemarmu? Xian Wei Yue. Apakah kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Kau, Wei Yue lebih baik hindari masalah daripada membuatnya. Acara hari ini tidak cocok untuk konflik. tapi aku. Begitu kita mendapatkan uang David, kita akan berurusan dengannya nanti. Hari ini demi David, aku akan melepaskanmu. Mantong, aku akan membiarkanmu tetap di sini hari ini, agar kau bisa melihat dengan jelas bagaimana aku menjadi pusat perhatian. Kalau begitu aku akan menunggu. Aku akan menunggu, apakah kamu jadi menjadi pusat perhatian atau bahan tertawaan. Dasar bajingan, akan kupukul kau. Nona Shen, sepertinya kamu lupa. Pelajaran dari parkiran waktu itu. Kak Pei, mereka menindas orang dengan status mereka. Xiang Mobe sedang main tangan dengan seorang wanita. Hanya itu yang kau punya. Tidak seperti pria hidung belang seperti si LP. Aku hanya bertanggung jawab untuk melindungi Tongtong dan memastikan dia tidak terluka. Adapun yang lainnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Kau. Mobai, jangan buang waktu kita dengan mereka. Ayo kita lihat di tempat lain. Jika aku tidak membereskan mereka berdua, mereka pada akhirnya akan merusak rencanaku. Mantong kau, beraninya kau. Ini hanya kasus senjata The makan film tuan. was translated Ini hanya senjata and makan tuan narrated baginya. by M Media. Wei Yue, kau baik-baik saja. Mantong, apa yang kau lakukan? Pei Si Jue, Xian Wei Yue, aku sarankan kalian berhenti pakai taktik licik. Kak Pei, pakaian dan riasanku semua hancur. Tidak apa-apa. Dia hanya bisa sombong untuk sementara waktu. Begitu David tiba, dia secara alami akan tunduk padamu. Saat itu tiba, aku akan menyiramkan sebotol penuh sampahnya ke seluruh wajahnya. Tapi, pakaianku, bagaimana aku akan menemui David? Halo Pak P. Tuan David bilang bahwa dia mungkin akan sedikit terlambat. Ini adalah hadiah yang dia siapkan sebagai permintaan maaf untuk Anda dan kekasih Anda. Ini adalah kalung berlian biru senilai 10 juta. Eye of the Sky. Anting berlian kuning senilai 20 juta. Tears of the Sunset. Dan gaun custom eksklusif. Dari merek fashion kelas atas internasional. Ini semua adalah hadiah yang diberikan oleh Tuan David kepadaku.
The film was translated and narrated by M Media. Kak Pei, lihat gaun yang diberikan David padaku. Sangat pas sekali. David, maksudmu? Ini gaun yang diberikan David padamu. Sudah kubilang sejak lama, Presiden Nova Group itu, investor papan atas dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar dolar, adalah penggemar Kushen Wiju. Benda-benda ini adalah hadiah selamat datang yang dia berikan padaku. Mantap. Ini adalah apa yang David katakan sendiri. Dan konferensi investasi hari ini adalah apa yang David organisasikan khusus untuk B Group. Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Sejak kapan David menjadikanmu sebagai idola? Kau bukan siapa-siapa, selain produser musik kecil yang dulu pernah dibantu David karena rasa kasihan. Jangan menganggap dirimu sebagai bintang besar. David benar-benar penggemar nomor 1, karena idola dia langsung terjun. 1 miliar dolar. Nona Shen Weiyue praktis menggendong seluruh perusahaan sendirian. Penyanyi berbakat seperti Nona Weiyue secara alami memiliki penggemar di seluruh negeri. Mantong, setelah hari ini, aku akan memastikan bahwa di kancah musik Tiongkok, kau tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu lagi. Mengapa David mau berinvestasi di Pei Group? Mungkinkah dia benar-benar? Ya Tuhan. Itu David, dia benar-benar di sini. Ya Tuhan. Apakah ini benar-benar David? Dia tidak pernah muncul di depan umum. Kita benar-benar menikmati kemuliaan Nona Sheikh hari ini untuk bisa mengenakan gaun ini dengan begitu indah. Kamu pasti teman baik David, kan? Apakah kau? Halo Nyonya. Saya asisten David. William. Dia tadinya berniat untuk menemuimu segera setelah turun dari pesawat. Tapi di saat-saat terakhir memutuskan untuk menyegarkan penampilannya. Jadi dia mengutus saya dan memberikan hadiah-hadiah ini untuk meminta maaf padamu. Jadi begitu rupanya. David sangat perhatian. Halo William, aku Shen Weiyu. Shen Weiyue, apakah ini nama Tionghoamu? Kalau begitu saya akan memanggilmu Nona Weiyue. Halo William, saya Pei Sijue, pacarnya. Halo Pak Pei, jangan khawatir. Investasi di P Group pasti akan diselesaikan hari ini. Benarkah itu hebat? Terima kasih David. Kenapa ukuran gaun ini terasa agak kecil? Jangan-jangan beberapa tahun ini Ruby jadi lebih gemuk. Hadiah-hadiah yang dikirim David padaku ini, aku sangat menyukainya. Kamu bilang, kamu asisten David. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Siapa ini? Dia adalah orang yang baru saja mencoba mempermalukanku di konferensi investasi. William, aku hanya ingin Nona Mantong ini diusir dari konferensi investasi, tapi dia mempertanyakan apakah aku punya hak untuk melakukannya. William, bagaimana menurutmu? David telah menginstruksikan saya menjadikan keinginan Nona Weiyue prioritas utama. Kamu tentu punya hak itu. Kamu mau mengusirku? Apa kamu tahu siapa aku? Sebagai asisten David, aku hanya perlu melindungi sahabat baiknya. Dan hanya itu. Jadi aku tetap menyarankanmu untuk mengikuti instruksi Nona Weiyue dan meninggalkan konferensi investasi ini. Jika tidak, aku terpaksa menggunakan kekerasan. Mantong, kau masih bermimpi bisa menjadi tamu terhormat. David, bagaimana dengan ini? Jika kau bisa secara terbuka menyiramkan seluruh botol sampahnya ini ke atas kepalamu, aku bisa memohon untukmu dan membiarkanmu tetap berada di konferensi investasi ini. Aku tidak tahu di mana letak kesalahannya. Tapi aku yakin. Tonton, kamu tidak boleh menyinggungnya. Masih saja berakting. Seret dia keluar untukku. Tunggu sebentar. Ruby. David, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Tunggu, Bas. Dia adalah Nona Ruby yang asli. Lalu siapa kamu? David, aku Shen Weiyu yang asli. Aku idolamu. Apakah kau salah mengira aku sebagai orang lain?
Siapa? Xian Weiyo. Siapa kamu? Kenapa kamu memakai gaun yang kuberikan pada Ruby? Apa katamu? Ini adalah hadiah untuk Ruby. Tuan David, apakah Anda melakukan kesalahan? Perhiasan dan gaun ini, bukankah untuk pacarku? Mengapa ini untuk Ruby? Kamu adalah Pei Sijue. Ya Tuhan, dia bukan pacarmu? Dia sudah lama tidak ke sini. Jadi begitu rupanya. David, apa sebenarnya yang terjadi di belakangku? Hal rahasia apa yang sudah kamu lakukan? Mohon maaf. Ini sudah menjadi lelukan besar. Aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah Nona Ruby yang asli. Kita akan selesaikan masalah ini saat sampai di rumah. Tidak. Jetty, orang yang kau cari selama ini adalah Mantong. Tuan David, bagaimana dengan investasi $1 miliar itu? Investasimu di Pay Corporation. Bagaimana dengan $1 miliar itu? Kamu masih memimpikan investasi itu. Batalkan. Batalkan semua investasi di Piggrow. Apa katamu? Tidak. Itu tidak bisa dibatalkan. $1 miliar. Bagaimana bisa Anda membatalkannya begitu saja? Kualifikasi Pay Group sejak awal memang tidak memadai. Kriteria investasiku di Nova adalah karena menghormati hubunganmu dengan Ruby. Aku bahkan melirikmu. Karena kamu bukan pacarnya. Maka investasi ini dibatalkan. Benar dan kamu? Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Tidak. Tidak mungkin. David, bukankah kau penggemarku? Bukankah kau memberikan ini padaku? Aku bisa memberimu fotoku yang sudah ditandatangani. Diam. Aku sama sekali bukan penggemarmu. Kamu hanyalah penipu yang menyamar sebagai Ruby. Dan satu lagi, lepaskan gaun itu darinya. Aku ingin dia tahu bahwa jika sesuatu bukan milikmu, jangan pernah menginginkannya. Tunggu. Tuan William, Anda sungguh seorang pria terhormat. Anda pasti tidak tega melihat mereka mempermalukanku. Benar kan? Xian Weiyo, kamu benar-benar berani menyamar sebagai Nona Ruby untuk menipuku. Dan kamu bahkan membuatku hampir menyakiti Nona Ruby yang asli. Lepaskan aku. Aku sendiri yang akan melepas gaun ini darimu. Sebagai permintaan maaf kepada Nona Ruby. Tuan William, Anda The tidak bisa film was melakukan ini. translated and Bangun. narrated by Lepaskan M. bajunya Media. untukku. Saat kalian berdua menipu, Tuan David, kalian seharusnya memikirkan konsekuensinya. Sekarang, usir mereka berdua keluar. Nona Ruby, mohon maafkan kebodohanku. Aku tidak tahu. Bisakah Anda memberi saya? Apakah ada kesempatan untuk menebus kesalahan ini? Ini adalah berlian biru jantung samudera dari koleksi pribadiku. Ini satu-satunya di dunia, atas nama bawahanku William. Saya meminta maaf kepadamu. Jantung samudra. Konon setengah tahun yang lalu. Barang itu dibeli oleh seorang kolektor misterius. Dengan harga tinggi sebesar 200 juta. Aku tidak percaya barang itu muncul di sini hari ini. David ini benar-benar tidak perlu. Ini terlalu berharga. Ruby terima saja. Karena William tidak sopan padamu. Lagi pula ini hanya berlian kecil. Jika dia tidak memberitahuku bahwa Pei Sijue adalah pacarmu, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri seperti ini. Bos, ini semua karena kecerobohanku. Nona Ruby, saya benar-benar minta maaf. David, sungguh tidak perlu. Aku dengar kamu akan berekspansi ke pasar domestik. Kalau begitu, kenapa tidak memperhatikan album baru yang akan aku dan Mobile kerjakan? Album baru itu luar biasa. Ruby aku akan mengambil investasi $1 miliar yang tadinya akan kuberikan pada Pei Sijue dan memasukkan semuanya ke album barumu. Kalau begitu. Terima kasih atas dukunganmu, David. Melihat kamu punya pacar yang begitu hebat, aku benar-benar ikut bahagia untukmu. Tidak, ini tidak benar. Aku tidak percaya. Pakai dengan cepat kau membuat keributan. Untuk membuatmu senang, Pay Group mengambil semua uang tunai cairnya untuk membelikanmu barang mewah.
Kau terus mengatakan bahwa David adalah penggemarmu. Pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu siapa kau. Itu semua karena dirimu. Bahwa P Group telah bangkrut sepenuhnya. Kak Pei, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti bisa melakukannya. Aku akan pergi menemui Tuan Wang dari perusahaan musik Hai Diao. Dia pasti punya cara. Pergi. Kau wanita kecil yang tidak tahu malu. Apa kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Mulai sekarang, P Group secara resmi memutuskan kontrakmu. Menjauhlah dariku sejauh mungkin. Tidak, Kak Pei. Aku tidak bisa membiarkan kontrakku diputus. Aku salah, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Keluar. Sepertinya aku harus pergi secara pribadi untuk berurusan dengan dua orang yang menyakitiku. Tonton, kau akhirnya membalas dendam padaku. Bagaimana, apakah kau puas? Pei Sijue, bagaimana kamu bisa masuk? Ini rumahku. Tentu saja aku bisa masuk. Aku benar-benar tidak mengerti. Dulu kau mencintaiku sampai tak peduli hidupmu. Jadi apa alasannya? Mengapa kau tiba-tiba berubah? Katakan padaku sekarang P Group bangkrut. Dan aku dipermalukan. Apakah kau puas sekarang? Apakah kau puas? Pei Sijue, cukup. Mantong, aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku memanjakanmu setiap hari. Melayani dengan sangat baik. Aku membiarkanmu tinggal di rumah dan tidak melakukan apapun. Kenapa kamu masih belum puas? Memperlakukanku dengan baik. Pei Sijue, jangan terus bicara. Sampai kamu menipu dirimu sendiri. Modal awal untuk P Groupmu diberikan olehku. Untukmu, aku memberikan semua yang aku miliki. Ternyata itu adalah pengkhianatanmu selama ini. Dan Xian Weiyue, Pei Sijue, itu karena aku terlalu mempercayaimu. Sehingga aku dipaksa olehmu dan Xian Weiyue bersama-sama. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Terdesak hingga ke ambang kematian. Baiklah. Kalau begitu silakan mati sekarang. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Atas dasar apa kamu berhak menangkapku? Pei Sijue. Masalah P Group dan praktik bisnis ilegalmu. Apa kau pikir kau bisa menyembunyikannya? Tidak. Aku tidak melakukannya. Mantom, kamu berani memanggil polisi. Kamu benar-benar berani memanggil polisi. Pei Sijue, sisa hidupmu, kamu bisa tinggal di penjara dan merenungkannya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Cepat pergi. Tunggu The saja. film was Aku tidak akan translated membiarkanmu and lolos. narrated by Pergi. M Media. Itu membuatku takut setengah mati tadi. Jika aku datang selangkah lebih lambat, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Jangan lakukan hal-hal itu di masa depan. Berbahaya lagi. Oke. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana mungkin aku mengirimnya ke penjara di siang bolong? Lagi pula dengan adanya kamu di sini dan polisi di sini. Aku tentu tidak akan dalam bahaya. Ayo pergi. Pergilah. Tongtong. Setelah semua ini berakhir, apa rencanamu? Aku ingin bersamamu. Awas. Shen Weiyue, kamu masih berani menampakkan wajahmu. Lepaskan aku. Mantong, kau menghancurkan semua yang kumiliki. Karierku, reputasiku, semuanya dihancurkan olehmu. Bagaimana kau masih bisa berdiri di sini dengan begitu tenang? Xian Weiyue, bukan aku yang menghancurkanmu. Itu adalah keserakahan dan keinginanmu sendiri. Berhentilah bersikap angkuh. Jika bukan karenamu, aku sudah lama menjadi Nyonya Pei, dan Pei Group juga akan menjadi milikku. Jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Ini semua salahmu. Kaulah yang menghancurkan hidupku. Gelar Nyonya Pei dan P Group. Semua yang kamu rencanakan dengan susah payah. Tidak lebih dari tumpukan reruntuhan. Pei Sijue bangkrut dan dipenjara. Dibebani utang. Dan kamu hanyalah kaki tangan yang menyedihkan. Apa kau pikir kau sudah menang? Mantong, biar ku beritahu. Jadi kenapa kalau kau mengirimku ke penjara? Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku juga akan menghancurkan semua yang kau miliki. Begitukah? Baiklah, biar ku beritahu.
Kamu tidak akan punya kesempatan. Lempar dia ke Myanmar Utara. Kau. Apa katamu? Lepaskan aku. Tidak. Direktur Jong, Anda tidak bisa melakukan ini. Kak Mantong. Tolong selamatkan aku. Bukankah kita adalah saudara terbaik? The film Aku was salah, Kak Tong. translated and Aku berjanji narrated tidak akan by melakukan hal M-Media. bodoh lagi. Selama kau tidak mengirimku ke Myanmar Utara, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Bawa dia pergi. Tidak. Lepaskan aku. Mantong. Kau wanita jahat. Jong Mobai. Aku tidak akan melepaskanmu. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Semuanya sudah berakhir. Baik. Semuanya sudah berakhir. Tong-tong. Tenang saja. Mulai sekarang aku akan berada di sisimu. Kamu tidak akan mengalami bahaya apapun. Kita juga akan memiliki awal yang baru. Upacara penghargaan. Seiring melodi melintasi waktu, nyanyian itu menerangi bintang-bintang. Ada satu nama yang telah menggunakan bakatnya pada partitur musik era ini untuk meninggalkan jejak yang cemerlang. Para tamu terhormat, selanjutnya saya umumkan pemenang tahun ini untuk kategori produser musik terbaik. Penghargaan diberikan kepada Mantom. Selamat Mantom. Terima kasih. Lima tahun lalu, aku berdiri di puncak. Berpikir bahwa dalam karirku, aku tidak punya tempat lagi untuk pergi. Jadi aku memilih untuk pensiun. Untuk mengejar hal-hal yang tampak indah. Bahwa cinta hanyalah gelembung ilusi. Dan karirku adalah tempat perlindungan hidupku. Hari ini, aku berdiri di sini sekali lagi. Aku ingin berterima kasih kepada banyak orang. Pertama, aku ingin berterima kasih kepada timku. Terima kasih. Dan para pendengar yang selalu mendukungku. Tapi orang yang paling ingin aku ucapkan terima kasih adalah diriku sendiri. Terima kasih Mantong. Terima kasih atas semua tahun-tahun ini. Dari usaha yang gigih. Terima kasih. Karena selalu menjaga semangatmu untuk impianmu. Dan terima kasih karena selalu memiliki keberanian untuk memulai kembali. Selamat untukmu. Atas kelahiran kembali dirimu. Baru saja. Aku pikir kamu akan melamar. Ini adalah puncak hidupmu. Bagaimana mungkin aku mencuri sorotanmu? Lagi pula, aku mencintaimu. Tapi kamu bebas. Mobai, terima kasih telah memberitahuku bahwa cinta sejati seperti dua mercusuar yang bersebelahan, berbagi kecemerlangan mereka, namun masing-masing berakar di tempatnya sendiri. Kamu akan selalu menjadi orang paling istimewa dalam hidupku. Pergilah. Aku akan membawamu ke suatu tempat.